Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore yang indah ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saya agak tertarik juga mendengar cerita tadi pagi sama teman. Semuanya mengeluh kesusahan, semuanya mengeluh memang kondisinya lagi kayak gini. Akhirnya dia bercerita banyak yang mencari jalan pintas segala macam, dan hal yang kayak gitu tuh memang ada. Saya ingat dulu cerita mungkin di era-era 94-an. Saya punya teman, itu orang Jawa Timur. Karena merasa dia itu dilecehkan karena nggak punya, anaknya meninggal apa nggak ada yang datang, timbul dendam sehingga dia cari jalan pintas. Maaf, bukan kita menjelekkan orang, jatuhnya bersekutu dengan setan. Jadi dia itu punya usaha kecil, warung kecil. Dia ingin jadi orang kaya, dia ingin istilahnya berbuat baik dengan hal itu. Jadi kalau istilah orang sekarang itu dia melakukan perkawinan dengan jin katanya. Pergilah dia ke satu tempat di daerah Tengger sana. Tercapai apa yang dia dapatkan itu. Jadi di situ disiapinlah segala pirantinya, guci apa segala macam. Jadi setiap malam tertentu datang itu jin, dan itu pun bentuknya sesuai dengan yang dia inginkan, mau mirip siapa kan. Seiring berjalannya waktu, duitnya bertambah, beli tanah di sana di sini. Warungnya juga makin rame, dari 1 jadi 2 sampai banyak. Tapi akhirnya apa? Yang terjadi setelah ada target tertentu itu, badannya itu bau, persis bau mayat. Dan siapa yang mau dekat dengan orang bau mayat? Sampai dia punya rumah ya di komplek elit lah untuk di Jakarta itu. Ada beberapa rumah. Sampai dia beli tanah berapa, dia bikin di situ rumah sendiri. Itu pun ke depan pagar yang udah kayak kebun itu pun masih tercium. Akhirnya salah satu saudara sepupunya kebetulan saya kenal, ngobrol gimana cara untuk ngobatin. Dia istilahnya merasa udah kapok lah, nggak ada, ternyata harta itu nggak ada artinya. Secara nggak sengaja saya pernah dengar ada dari teman orang tua yang bisa menolong dia di daerah Garut. Kita berangkat lah pakai mobil box. Alhamdulillah Pak Kiai itu bisa nolong, tapi dengan catatan dia disuruh taubat. Terus semua harta yang udah dia tumpuk banyak itu harus dia serahin ke badan-badan sosial, entah ke panti asuhan, entah apa, pokoknya nggak ada yang boleh dia untuk dipakai. Akhirnya dia serahkan, berjalan itu, memang akhirnya menjadi baik. Kita udah bawanya sampai bawa pakai mobil box, dan yang namanya masker itu udah berlapis-lapis, tetap aja tercium. Yang lebih ngerinya itu lagi diikutin sama lalar hijau, saking baunya. Singkat cerita, setelah diobatin sama bapak itu, mandi, direndam apa segala macam, hilang lah itu. Tapi setelah itu dia disuruh semua, nggak boleh sedikit pun yang tersisa uang dari hasil kayak gitu. Akhirnya dia kembali hidup jadi orang yang biasa. Tapi dia bilang, Mas, sekarang saya hidup, saya lebih tenang. Masih hidup orangnya, masih hidup. Sekarang dia pulang ke Jawa. Jadi itu yang saya lihat. Makanya pas teman cerita bagaimana kalau begini kalau begitu, janganlah sebang. Karena nggak ada yang kayak gitu itu yang menjadi tenang, itu nggak ada. Ada lagi teman, dia punya mikrolet banyak sampai 49. Itu dia juga cerita begitu. Jangan bang, sampai setiap dia buang air BAB itu yang terdengar jeritan suara anaknya. Dan anaknya 1 tahun meninggal 1 memang. Dari 9 anaknya itu yang hidup cuma 1. Dan itu pun nggak normal. Lalu buat apa? Jadi memang dalam keadaan kayak gini nih, kita harus perkuatlah iman, yakinkan diri bahwa semua ujian itu pasti ada akhir. Jangan pernah tergoda dengan hal-hal iming-iming yang kayak gitulah. Karena apa, hidup ini semua harus kita pertanggungjawabkan, dan hidup ini hanya sementara. Kalau istilahnya Pak Qasim Nur Syah mungkin mampir ngombe, hanya mampir minum.
Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau seandainya ada kesalahan dari ucapan saya, mungkin salah-salah kata, itu mungkin datang dari diri Osrial Jusman pribadi. Tapi kalau ini ada manfaat, mudah-mudahan Allah sedang membimbing kita untuk menuju arah kebaikan, bahwa kita harus banyak bersabar. Apapun, sebesar apapun ujian itu kita harus bersabar. Karena apa? Baik di mata kita belum tentu di mata Allah. Jadi semua itu ada jalannya. Di balik ada kesusahan itu pasti ada kebaikan. Cuma ya itu bersabar dan tawakal. Hanya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.